Nanti kita sistemnya sebelum UTS mengumpulkan tugas dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Oke, sebelumnya saya mau nanya nih, ada yang tahu nggak sih apa pengertiannya dari PBO itu? Lalu nggak? Ajeng, Jang? Atau Nisa? Bu, izin menjawab. Boleh. Pemrograman berorientasi objek merupakan metode yang berorientasi terhadap objek, di mana semua data maupun fungsi didefinisikan ke dalam beberapa kelas atau objek yang tujuannya saling bekerja sama untuk memecahkan suatu masalah. Oke, betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Ibu boleh, Bu. Bu. Boleh, Bu. Ya, nih? Gandhi. Ya. PBO adalah paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek yang merupakan suatu metode dalam pembuatan program dengan tujuan untuk menyelesaikan kompleksnya berbagai masalah program yang terus meningkat. Oke. Kita masuk aja untuk tadi sekilas pemahaman tentang PBO. Untuk pertemuan ini, nah yang akan kita bahas sekarang yaitu tentang pengenalan Java. Yang mana tadi telah disebutkan oleh teman-teman kalian tentang pengertian PBO tersebut tadi apa. Nah, di sini untuk PBO di sini pemrograman berorientasi objek atau OPT adalah model pemrograman yang paling banyak dipakai saat ini. Karena dengan perkembangan kemajuan teknologi pada saat ini banyak yang menggunakan pemrograman yang berorientasi objek. OPP telah menggantikan teknik pemrograman prosedural yang telah dipakai sejak tahun 1970-an. Terus nih dari tahun segini sampai bisa secanggih sekarang. Nah, untuk Java sendiri ini adalah bahasa yang berorientasi objek. Objek-objek ini seringkali mempresentasikan apa yang ada di dunia nyata. Maksudnya objek tadi yang tadi kata saya ada di dalamnya ada entitas, ada atributnya. Ini pengenalan Java. Kelebihan bahasa Java, yang pertama ada portable, yang kedua ada algebraic collection, ketiga menghilangkan pewarisan berganda pada C++. Nah ini C++ kalian kan udah pernah dapat ya di semester awal. Kemudian mengurangi pointer aritmatik Java, terus ada array sejati, kemudian mengurangi kerancuan antara pemberian nilai pada statement kondisi, contohnya dengan kondisi if. Lanjut dulu untuk masuk ke karakteristik Java ya. Yang pertama ada berorientasi objek, robust, portable, multi-riding, dinamis, sederhana, terdistribusi, aman, netral secara arsitektur, integratif, berkinerja tinggi. Komponen JDK ada compiler, interpreter, kemudian ada applet viewer, debugs, Java class library, header and stub generation. Kemudian ada Java documentation, Javadoc. Yang pertama ada kompilator bertugas untuk melaksanakan kompilasi. Sintaknya ada bintang.java menjadi bintang.class. Jadi ini dikompilasi dari Java menjadi kelas ya. Sintak umumnya Java name nama underscore file.java. Jadi ini untuk penyimpanannya sudah dikompilasi dari Java menjadi kelas itu. Ini filenya bisa memakai .java. Kemudian ada interpreter bertugas untuk menjalankan byte kode atau di sini dari .class sintak umumnya Java name file.class. Jadi tadi penyimpanannya ada yang .java, ada yang .class. Kemudian yang ketiga ada applet viewer. Digunakan untuk menjalankan applet viewer, namun sekarang sudah digantikan browser. Sintak umumnya ada applet viewer name file.html.
Nah, lanjut ada Java Debugger, bertugas untuk melakukan debugging aplikasi Java, sintak umum JDB option. Lanjut ada Java Class File Disable, bertugas membuat daftar metode dan atribut publik dari suatu kelas. Sintaknya Java nama kelas. Di sini untuk nama kelas di sini biasanya nggak ada spasi. Kalau harus disatukan. Kalau tidak biasanya pakai underscore bisa. Next, lanjut lagi kita ke Java Header and Stub Generation. Bertugas untuk menerjemahkan bahasa yang ditulis dalam bahasa Java menjadi bahasa pemrograman C. Sintak umumnya Java nama kelas. Jadi sintaknya tadi untuk Java class file ini Java-nya belakangnya pakai P, untuk Java header belakangnya pakai H ya. Nama kelas tetap disatukan tanpa ada spasi. Untuk dalam ditulis untuk Java header ini menggunakannya pemrograman C. Kemudian ada Java Documentation Generator, menampilkan pustaka kelas, interface, konstruktor, dan metode standar yang telah dibuat vendor. Nah, ini untuk dokumentasinya bisa dilihat pada C, file C, kemudian ada Java Docs, index.html, dan hasil instalasi NetBeans. Ini untuk di NetBeans-nya nanti NetBeans-nya. Lanjut ada source kode Java API. Nah, untuk pemrogram pemula, lingkungan pemrograman Java dapat diringkas menjadi ada editing source code, ada compiling, kemudian ada executing. Nah, ini editing source menggunakan editor teks seperti Notepad atau TextPad. Compiling menggunakan keyword Java melalui compile prof, atau dapat juga dari editor teks seperti TextPad. Nah, executing di sini ada dua, ada command prompt dan browser atau applet viewer. Lanjut juga, nah, ini pemrograman Java, baris-baris program dalam Java harus ditulis dalam lingkup kelas. Contoh pendek untuk menampilkan tulisan belajar Java di layar monitor. Nah, ini kita bikin dulu kelasnya. Yang pertama kelas latihan 1. Itu untuk sebelum biasa ya, ini ada kurung kurawal. Kemudian public static void main, kurung buka string args. Ini kurung buka kurung tutup apa yang kotak itu tuh saya lupa ini. Kemudian ada kurung tutup, kurung kurawal, system.out, print line, ln itu line ya, print line, kurung buka tanda kutip belajar Java, kurung tutup. Nanti kurung tutupnya dilihat di sini ada 2 ya, kurung bukanya ya, kurung tutupnya 2 lagi. Ini penulisan sintak ini hampir sama seperti di program C ya. Udah nih kalau kalian misalkan ini belajarnya dari HP online-nya, ini kalian bisa langsung praktekkan di laptopnya, masuk ke Java NetBeans, kemudian ini dicobakan nanti hasil output-nya seperti apa. Program di atas disimpan dengan nama file latihan 1.java. Jadi jangan lupa nih disimpannya ada .java-nya. Penamaan ini mengikuti aturan bahwa nama file sama dengan nama kelas. Jadi nama file itu harus sama dengan nama kelasnya. Di sini kelasnya latihan 1, berarti filenya latihan 1.java. Untuk sampai penyimpanan file di sini masih paham tidak? Ada yang tanyakan tidak? Ibu, untuk latihan itu kalau penyimpanan nama filenya berbeda dengan nama kelasnya gimana, Bu? Itu output tidak akan muncul error. Oh, makasih, Bu. Oke, jadi harus sesuai, namanya harus sesuai dengan kelasnya.
Ini masuk ke casting. Di sini ada teknik konversi secara eksplisit, yaitu menerangkan kepada compiler bahwa terjadi perubahan tipe variabel, sehingga hasilnya harus dikonversi ke tipe variabel tersebut. Ini bisa dilihat contohnya nih. Ada integer i, double, d titik koma, byte, d titik koma i sama dengan 250, d sama dengan i. Ini tidak error penyesuaian otomatis atau penyesuaian otomatis, d sama dengan i, error, tipe tidak compatible. Seharusnya d sama dengan byte atau i implicit case. Oke, kita lanjut lagi. Ini promosi tipe. Pada ekspresi dilakukan oleh Java secara otomatis bila konversi dari suatu tipe variabel dengan kapasitas byte yang lebih kecil ke tipe variabel lain dengan penempatan byte atau kapasitas yang lebih besar. Contohnya, ini ada integer i, byte b sama dengan 100. I sama dengan b plus 50. Ini di sini ada otomatis tipe b plus 50 menjadi integer. Ini adalah operator untuk melakukan komputasi terhadap satu atau dua objek data atau operan dioperasikan dapat berupa literal atau variabel atau nilai yang dicari metode. Ini ada kelompok operatornya. Nah, ini nanti dipahami di sintak Java. Ini selalu ada nih. Yang seperti ini nih, geser untuk biner, untuk perbandingan, pembanding. Kemudian, nah ini untuk eksklusif, conditional or atau and. Nah, ini nanti tabel hierarki ini kalian pahami ya. Masuk ke separator. Tadi yang saya nanya separator gak ada yang menjawab. Separator menginformasikan compiler Java mengenai adanya kelompok kode program. Ini daftar separator di Java nih. Ada kurung. Biasa gini ada kurung Kurawa, kurung siku, titik koma, dan titik. Ini deskripsinya kurung mengelompokkan parameter metode. Untuk kurung Kurawa mengelompokkan nilai-nilai suatu array atau mendefinisikan blok kelas, kode kelas ataupun kode metode. Untuk kurung siku mendeklarasikan tipe array. Untuk titik koma mengakhiri pernyataan, koma untuk memisahkan identifier di bagian deklarasi variabel, merangkai pernyataan-pernyataan di dalam for, kemudian titik ini memisahkan nama packaging. Latihannya kelanjutan tadi 4, tadi 5 berarti ini. Terus program berikut dan simpan dengan namanya kelas testing, terserah kalian untuk simpan kelasnya. Kemudian lakukan kompilasi pada file tersebut. Latihan. Jadi intinya untuk latihan di sini, sesudah keluar tampilan output sintaknya seperti apa, silakan kalian di bawahnya diberi penjelasannya. Seperti biasa dianalisa dulu. Tampilan latihan 3 juga sama. Latihan 4, kemudian latihan 5. Oke, masuk ke kondisional dan pilihan. Ini ada if. Statement if memungkinkan sebuah program untuk dapat memilih beberapa operasi untuk dieksekusi berdasarkan beberapa pilihan. Ini terdapat 3 jenis statement if nih. Ini ada bentuk if yang paling sederhana. Seperti ini nih, if, expression, underscore, conditional, ada statement 1, statement 2. Kemudian ada if else, untuk melakukan beberapa operasi yang berbeda jika salah satu ekspresi kondisional bernilai salah, maka digunakan statement else. Dan terakhir ini untuk tugas pertama, untuk teori PBO. Ini sebutkan komponen-komponen yang terdapat dalam Java Development Kit.
apa yang dimaksud dengan token. Nah, nanti ini silakan untuk tugas individunya silakan nanti dikerjakan di pertemuan yang akan datang, kita akan bahas juga. Baik, kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan mendapat berkah dan manfaatnya untuk kalian semua. Saya cukupkan sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.